Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Safinta yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi. Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari jurnal berjudul Preserving Post-Harvest Quality and Mitigating Chain Injury in Tomatoes Through Folic Acid Treatment atau mempertahankan kualitas pasca panen dan mengurangi kerusakan pendinginan pada tomat melalui perlakuan asam folat. Next. Baik, kami terdiri dari Koirunisa, lalu saya sendiri Ausirin Finandri, kemudian ada Denisa Rizky, lalu Andi Putri, dan juga Anissa Safa. Next. Baik, bisa dilihat biografi jurnal. Baik, next. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, tomat merupakan buah hortikultura yang sangat penting secara ekonomi dan gizi. Namun, tomat termasuk bahan yang mudah rusak setelah dipanen, karena tomat adalah buah klimaterik, yang berarti masih terus matang setelah dipanen karena peningkatan etilen dan juga respirasi. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi selama penyimpanan dingin adalah kerusakan akibat pendinginan atau chilling injury. CI menyebabkan berbagai gejala seperti pelunakan jaringan, pitting, perubahan warna, dan penurunan berat buah yang semuanya berdampak pada penurunan kualitas serta umur simpan tomat. Next. Chilling injury merupakan kerusakan fisiologis pada buah yang sensitif terhadap dingin. Secara ilmiah, cedera dingin terjadi karena perubahan pada struktur membran sel. Jadi mekanisme terjadinya chilling injury saat lipid berubah dari fase cair ke fase gel, membran menjadi bocor dan protein kehilangan fungsinya. Hal ini menimbulkan stres oksidatif dengan peningkatan MDA dan juga hidrogen yang mempercepat kerusakan buah tomat. Next. Baik, terdapat upaya mengatasi chilling injury. Yang pertama ada melatonin eksogen, lalu yang kedua ada penambahan fenilalanin dan juga natrium nitroprussida. Yang ketiga ada GABA, yang keempat ada perlakuan air panas. Namun 4 metode tersebut masih memiliki kekurangan, mahal, tidak praktis, atau kurang ramah lingkungan. Oleh sebab itu diperlukan alternatif perlakuan alami, efisien, murah, dan juga aman bagi lingkungan untuk menjaga kualitas pasca panen tomat, yakni dengan penambahan asam folat. Next. Baik, perlakuan penambahan asam folat atau vitamin B9 adalah senyawa petrolimonoglutamat yang disetujui FDA sebagai suplemen nutrisi. Baik, peran asam folat pada tanaman berperan penting sebagai kofaktor metabolik yang mendukung biosintesis DNA dan metilasi genetik. Lalu yang kedua sebagai regulasi ekspresi gen dan juga konversi fenilalanin menjadi tirosin. Yang ketiga pembentukan klorofil dan peningkatan toleransi terhadap stres oksidatif. Baik, sudah terdapat penelitian terdahulu berdasarkan hasil tersebut, yakni brokoli dan juga anggur Kyoho. FA dinilai potensial untuk diterapkan pada tomat. Tujuan diskusi kami untuk mengetahui evaluasi efektivitas FA dengan 0, 3, dan juga 6 mg per liter dalam menekan chilling injury dan juga menjaga kualitas tomat selama penyimpanan dingin 25 hari pada 4 derajat Celcius. Lalu yang kedua menjelaskan mekanisme biokimia FA dalam meningkatkan aktivitas antioksidan dan mempertahankan integritas membran. Baik, setelah mengetahui peran penting asam folat dalam menjaga kualitas tomat, sekarang kita akan mempelajari parameter yang diamati selama penelitian. Oke, selanjutnya ada metodologi dan parameter penelitian. Satu itu bahan, ada tomat dengan varietas CV4129 dengan mature green, terus ada folic acid, terus ada beberapa reagen kimia seperti TCA, TPA, TPPH, dan Folin Cichalte. Terus sebanyak 480 buah tomat yang digunakan, 30 buah itu penguraan awal dan sisanya untuk penelitian. Terus ada kedua itu ada perlakuan. Ada 3 perlakuan. Pertama itu ada kontrol, ya, dia hanya direndam dalam steril deionized water selama 10 menit. Dan 2 perlakuan yaitu folic acid 3 mg per liter dan 6 mg per liter. Dia juga direndam selama 10 menit. Setelah itu semuanya disimpan pada suhu 4 kurang lebih 0,5 derajat Celcius selama 25 hari. Dia itu diambil setiap 5 hari dengan 3 ulangan, di mana 10 buah per ulangan. Sebelum analisis parameter fisio-biokimia dan CI, buah diaklimatisasi selama 24 jam pada suhu ruang. Untuk analisis biokimia, dia juga 10 gram jaringan dibekukan dalam nitrogen cair dan disimpan pada minus 80 derajat Celcius. Selanjutnya, yang ketiga, next. Yang ketiga ada parameter yang diukur. Pertama itu ada chilling injury, weight loss, dan firmness. Chilling injury ini dia dinilai secara visual dengan skor 0-4 berdasarkan luas kerusakan permukaan buah. Di mana nilai semakin tinggi CI, maka kerusakannya
semakin parah. Nilai CI dapat dihitung seperti rumus berikut. Terus ada weight loss. Nilai yang tinggi maka kehilangan air itu lebih besar. Weight loss dapat dihitung seperti rumus berikut. Firmness juga diukur dengan menggunakan alat berupa santam yang dimana nilai firmness yang tinggi maka buah masih segar dan padat. Next. Poin B itu ada MTA dan H2O2. Kadar MTA ini dapat diukur seperti yang tertera pada PPT, di mana semakin tinggi MTA, maka kerusakan selnya juga semakin parah, yang dapat dihitung dengan rumus berikut. Terus ada kadar H2O2 yang dapat diukur seperti yang tertera pada PPT, dan di mana nilai tinggi H2O2 ini maka akan menandakan stres oksidatif yang tinggi. Terus yang poin C itu ada antioksidan capacity, ascorbic acid, dan total phenolic content. AC ini diukur dengan metode DPPH dengan 517 nm yang dapat dihitung dengan rumus berikut. Terus ada AA, dia dapat dihitung dengan metode DNPH yang dibaca pada 520 nm yang dinyatakan sebagai gram per kg berat segar. Terus ada TPC, dia diukur dengan Vollencio-Choute dan Na2CO3 yang diukur pada 360 nm yang dapat dinyatakan sebagai gram KAE per kilogram berat segar. Next, selanjutnya poin yang D itu ada antioksidan enzim activity. Dia itu diukur ada 4 enzim yang diukur. Pertama itu ada SOD, POD, APX, dan GR. Semua dinyatakan per miligram protein, di mana kadar protein ini diukur dengan metode Bradford dengan PSS sebagai standar. Dan yang terakhir itu ada analisis statistik, yaitu digunakan dengan SPSS 20 dengan uji ANOVA dan LSPT dengan kepercayaan 95%. Dan selain itu juga digunakan RStudio 421 untuk melakukan analisis PCA untuk melihat hubungan antar parameter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan ke bagian hasil. Yang pertama adalah pengaruh folic acid terhadap chilling injury, weight loss, dan firmness. Grafik yang pertama atau grafik A menunjukkan pengaruh folic acid terhadap chilling injury. Hasilnya itu menunjukkan bahwa tomat perlakuan folic acid 6 mg per liter mengurangi kerusakan dingin hingga 2 kali lebih rendah dibandingkan yang kontrol. Lalu pada grafik yang B merupakan hasil dari pengaruh folic acid terhadap weight loss. Hasilnya menunjukkan bahwa asam folat ini menekan penurunan berat hingga sekitar 35% dibandingkan yang kontrol. Lalu pada grafik C menunjukkan hasil dari pengaruh folic acid terhadap firmness buah tomat. Hasilnya menunjukkan bahwa asam folat lebih baik dalam mempertahankan kekerasan buah tomat pada hari ke-5 hingga ke-20 dibanding kontrol. Lalu yang kedua adalah pengaruh folic acid terhadap akumulasi MDA dan hidrogen peroksida. Grafik yang pertama menunjukkan pengaruh folic acid terhadap akumulasi MDA, di mana hasilnya penurunan MDA pada perlakuan folic acid 6 mg per liter mencapai 30% dibanding kontrol. Lalu pada grafik B yang menunjukkan pengaruh folic acid terhadap hidrogen peroksida menunjukkan penurunan hidrogen peroksida pada perlakuan folic acid 6 mg per liter hingga 35% dibanding kontrol. Selanjutnya yang ketiga adalah pengaruh folic acid terhadap kapasitas antioksidan, asam askorbat, dan totafenol. Grafik pertama menunjukkan pengaruh folic acid terhadap kapasitas antioksidan. Hasilnya, tomat perlakuan folic acid memiliki aktivitas antioksidan 35 hingga 45% lebih tinggi dari kontrol. Grafik B menunjukkan hasil pengaruh folic acid terhadap asam askorbat, di mana hasilnya tomat perlakuan folic acid menyimpan kadar vitamin C hingga 55% lebih tinggi dari kontrol. Lalu pada grafik C yang menunjukkan pengaruh folic acid terhadap total fenol, hasilnya menunjukkan bahwa tomat perlakuan folic acid nilai TPC-nya 10 hingga 40% lebih banyak dibanding kontrol. Hasil selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berdasarkan gambar tersebut, perlakuan asam folat secara signifikan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD, POD, APX, dan GR dibandingkan dengan kontrol. Keempat enzim ini memiliki peran penting dalam sistem pertahanan oksidatif sel. SOD mengkatalisis konversi radikal superoksida menjadi hidrogen peroksida, yang kemudian diuraikan oleh POD dan APX menjadi air, sehingga mencegah akumulasi senyawa reaktif yang dapat merusak membran sel. Sementara itu, GR membantu mempertahankan keseimbangan redoks melalui regenerasi glutathione tereduksi. Aktivitas tertinggi ditemukan pada perlakuan 6 mg per liter asam folat yang menunjukkan bahwa perlakuan ini efektif dalam memperkuat sistem antioksidan dan menekan stres oksidatif selama penyimpanan dingin. Dengan demikian, asam folat berperan dalam menjaga integritas sel dan kualitas pasca panen buah tomat. Next.
Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan hasil analisis korelasi antar parameter biokimia dan fisiologis. Aktivitas SOD, POD, dan APX memiliki korelasi positif kuat, menandakan bahwa enzim-enzim tersebut bekerja secara sinergis dalam mempertahankan keseimbangan redoks seluler. Sebaliknya, sealing injury berkorelasi negatif dengan firmness dan kapasitas antioksidan, serta positif dengan weight loss, MDA, dan H2O2. Artinya, semakin tinggi aktivitas antioksidan, maka semakin rendah tingkat kerusakan jaringan dan kehilangan air. Korelasi ini memperkuat bukti bahwa perlakuan asam folat mampu menekan pembentukan senyawa oksidatif dan mencegah kestabilan fisiologis buah selama penyimpanan suhu rendah. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis prinsipal komponen analisis menunjukkan bahwa dua komponen utama mampu menjelaskan 63,5% total variasi data. Parameter enzim antioksidan seperti SOD, POD, dan APX berada pada posisi berlawanan dengan sealing injury dan weight loss yang menandakan adanya hubungan negatif antara aktivitas antioksidan dan tingkat kerusakan fisiologis. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas antioksidan akibat perlakuan asam folat berperan sangat besar dalam mengurangi stres oksidatif, menjaga struktur sel, serta mempertahankan mutu dan kesegaran buah tomat selama penyimpanan dingin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mekanisme biokimia asam folat dalam meningkatkan toleransi dingin tomat. Yang pertama, asam folat meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti SOD, POD, APX, dan GR yang menetralkan ROS. Kemudian yang kedua, mengurangi akumulasi MDA dan H2O2 sehingga menekan peroksidasi lipid dan menjaga integritas membran sel. Yang ketiga, menurunkan kebocoran ion dan kehilangan air sehingga memperlambat pelunakan buah. Kemudian, meningkatkan antioksidan non-enzimatik seperti asam askorbat dan totalfenol. Yang terakhir, diduga mengatur ekspresi gen stres seperti WRKY31 dan RBOH yang berperan dalam pengendalian ROS, sehingga buah akan tetap padat, warna dan aroma terjaga selama penyimpanan dingin 4 derajat Celcius selama 25 hari. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Su et al. 2021, brokoli yang dicelup dalam larutan asam folat akan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan, mengurangi UL dan memperlambat penuaan brokoli. Kemudian yang dilakukan oleh Mansuri et al. 2023, stroberi yang diberi melatonin eksogen akan menstimulasi sistem pertahanan antioksidan alami tanaman dan menunda kematangan. Yang dilakukan pada penelitian terakhir, yaitu pada tahun 2024 oleh Zhao et al., brokoli dengan perlakuan FA atau asam folat dianalisis multi-omik akan menjaga kualitas brokoli, mencegah menguning dan degradasi. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah, yang pertama, konsentrasi asam folat 6 mg per liter paling efektif mengurangi chilling injury dan stres oksidatif. Yang kedua, pendekatan ramah lingkungan, murah, dan mudah diterapkan untuk penyimpanan pasca panen. Yang ketiga, asam folat dapat dikombinasikan dengan teknologi lain seperti edible coating atau cold plasma untuk memperpanjang umur simpan. Yang terakhir, potensi aplikasi luas pada komoditas sensitif dingin lainnya. Saran penelitian lanjut yang dapat dilakukan adalah eksplorasi mekanisme molekuler seperti ekspresi gen dan jalur sinyal redoks. Yang kedua, uji kombinasi asam folat dengan perlakuan biologis atau fisik lain untuk efisiensi maksimum. Yang terakhir, kajian keamanan dan biaya implementasi pada skala industri. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima